kepuasan ingin semua peluang yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, tubuh yang sehat, hati yang penuh pengampunan, pikiran yang jernih, dan cukup uang untuk segala sesuatu adalah segala sesuatu yang kita inginkan. Jika kita semua menginginkan hal-hal ini, mengapa kita tidak bisa mendapatkannya? Banyak dari kita tidak dapat mencapai hal-hal ini karena kita memiliki suara di dalam kepala kita yang seringkali mengatakan hal-hal negatif dan meyakinkan kita bahwa itu adalah benar. Suara batin ini mencoba memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup cerdas, kuat, atau baik untuk melakukan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Musuh tak terlihat ini merusak dan menghentikan Anda untuk mengejar kehidupan yang seharusnya Anda miliki. Ini mengarah ke kecemasan dan depresi. Jika Anda ingin menjadi yang terbaik yang Anda bisa, Anda harus mengendalikan suara batin ini. Anda harus belajar bagaimana meredakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang membantu Anda daripada menghalangi Anda. Perjalanan untuk mengendalikan suara batin ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi sangat penting, krusial, dan transformasional. Kunci untuk membuka semua harta kehidupan terletak dalam memahami dan menguasai percakapan batin ini. Percakapan konstan yang Anda miliki dengan diri sendiri membentuk realitas Anda. Ini bisa menjadi sekutu terbesar Anda atau sebaliknya, musuh terburuk Anda. Pemikiran negatif yang Anda bawa dalam diri Anda memainkan peran penting dalam apa yang Anda capai dalam hidup, mengarahkan Anda ke jalan yang gelap. Ini seperti parasit yang memakan impian dan aspirasi Anda. Tetapi berita baiknya adalah bahwa Anda sepenuhnya dapat mengendalikannya dan mengubahnya. Jika Anda membiarkan suara negatif mengendalikan Anda sudah menjadi diri Anda yang gagal. Pertimbangkan kisah inspirasi dari Thomas Edison ketika mencoba menciptakan lampu listrik. Dia menghadapi ribuan kegagalan. Jika dia mendengarkan suara negatif dalam dirinya yang mengatakan Anda tidak bisa melakukannya, dunia mungkin akan tetap dalam kegelapan jauh lebih lama. Tetapi dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya belum gagal. Saya baru menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Dan dia terus berusaha sampai berhasil. Mari pertimbangkan kisah dari J.K. Rowling. Dia adalah penulis seri novel dan film Harry Potter yang terkenal. Hidupnya penuh dengan kesulitan. Ketika dia mulai bekerja pada seri novel dan film Harry Potter, dia adalah seorang ibu tunggal yang kesulitan secara finansial dan menghadapi depresi. Ada banyak kesempatan bagi dirinya untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya, atau bahwa dia tidak cukup baik. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia mencurahkan dirinya untuk menulis, menghabiskan setiap waktu senggangnya untuk ceritanya. Bahkan setelah menghadapi penolakan berulang kali dari penerbit, dia tetap gigih. Bagaimana jika Rowling tunduk pada percakapan negatif dalam dirinya? Bagaimana jika dia membiarkan suara yang mengatakan Anda tidak akan berhasil? Kita mungkin tidak akan pernah tahu tentang kisah dunia ajaib Harry Potter. Kisah Rowling mengajarkan kita bahwa mengendalikan percakapan batin dan mempertahankan keyakinan pada diri sendiri dapat membawa kita pada kesuksesan yang tak terbayangkan. Kata-katanya sangat mendalam. Segala sesuatu mungkin jika Anda memiliki cukup keberanian. Jika Anda mengendalikan percakapan batin Anda, jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda bisa, bahkan ketika dunia tampak mengatakan Anda tidak bisa, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda capai. Mari kita pahami jenis-jenis percakapan negatif terhadap diri sendiri dan pelajari cara mengatasi mereka. Yang pertama, memilah atau filtering. Jenis percakapan negatif ini memperbesar aspek negatif suatu situasi dan mengabaikan yang positif. Ini seperti mengenakan kacamata yang hanya membiarkan Anda melihat bayangan. Misalnya, jika Anda menerima umpan balik tentang presentasi Anda, dan 9 dari 10 komentar adalah positif, Anda hanya fokus pada satu komentar negatif dan menganggap presentasi Anda buruk. Ingat, akui hal-hal baik dalam setiap situasi, sekecil apapun itu. Kedua, personalisasi atau personalizing, yaitu ketika sesuatu berjalan salah, apakah Anda dengan cepat menyalahkan diri sendiri? Personalisasi adalah ketika Anda mengaitkan peristiwa eksternal dengan kegagalan yang Anda rasakan. Misalnya proyek kelompok di tempat kerja mengalami keterlambatan, dan Anda langsung menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa itu sepenuhnya kesalahan Anda, meskipun banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Ingat dan sadarilah bahwa tidak semuanya berada dalam kendali Anda. Kemudian yang ketiga adalah
Katastrofik atau katastrofising. Katastrofik adalah ketika Anda mengharapkan yang terburuk terjadi. Ini melihat masa depan melalui lensa kehancuran. Misalnya, jika Anda melewatkan pembayaran tagihan kecil, Anda segera berpikir bahwa skor kredit Anda akan hancur dan Anda tidak akan pernah bisa membeli rumah. Teman-teman, bersiaplah untuk yang terburuk, tetapi tetap berharap yang terbaik. Pikiran Anda membentuk kenyataan Anda. Jadikanlah mereka menginspirasi, karena apapun hasil yang terjadi, Anda adalah spiritual yang tetap berdiri teguh. Kemudian yang berikutnya, polarisasi. Polarisasi adalah Anda melihat sesuatu sebagai sempurna atau mengerikan. Misalnya, jika Anda mencoba resep baru dan tidak berhasil dengan sempurna, Anda menyimpulkan bahwa Anda buruk dalam memasak dan tidak akan pernah bisa membuat hidangan yang enak. Ingat dan pahami bahwa kehidupan adalah spektrum. Ada pelajaran dalam kegagalan, dan ada ruang untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Setiap kali Anda menangkap diri Anda berbicara negatif pada diri sendiri, tanyakan pada diri Anda, apakah saya memilah yang positif dari masalah ini? Apakah saya menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang tidak saya kendalikan? Apakah saya mengharapkan yang terburuk dari ini? Apakah saya melihat segalanya sebagai hitam atau putih? Jika Anda menjawab ya pada salah satu pertanyaan ini, mundur sejenak dan pertimbangkan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengubah pemikiran Anda dari negatif menjadi positif. Dengarkan suara batin Anda. Apa yang dikatakannya? Apakah itu positif, memotivasi, dan mendukung? Apakah itu penuh dengan keraguan, ketakutan, dan ketidaknyamanan? Tuliskan pemikiran ini. Akui mereka. Jangan lari dari mereka. Ini adalah awal yang baik. Tentang pemikiran negatif, mereka bukan fakta dan ketakutan masa lalu. Tantang mereka. Untuk setiap pemikiran negatif, tulis pemikiran positif yang kontra. Gantikan saya tidak bisa dengan saya bisa dan akan melakukannya. Ingat satu hal yang pasti. Cara Anda memilih untuk berpikir dan berbicara tentang diri Anda adalah pilihan. Anda mungkin telah menghabiskan sepanjang hidup Anda berbicara tentang diri Anda dalam cara negatif. Tetapi itu tidak berarti Anda harus melanjutkan di jalur itu. Jangan katakan pada diri Anda apapun yang tidak akan Anda katakan pada diri Anda. Kita sering mengatakan hal-hal yang tidak baik pada diri kita sendiri, yang tidak adil atau benar. Jika Anda tidak mendapatkan promosi, tetap bersikap baik pada diri sendiri. Berbicaralah baik pada diri sendiri. Kita semua pernah membuat kesalahan. Kita semua tidak sempurna. Dan kita mungkin memiliki hari buruk. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi orang yang buruk. Jika teman-teman Anda membatalkan rencana makan malam, jangan berpikir itu karena tidak ada yang ingin bersama Anda. Jangan ambil keputusan dan mengasumsi yang salah tentang segala sesuatu secara pribadi. Mulailah melihat hal-hal dengan cara yang benar. Teman-teman Anda membatalkan makan malam karena mereka sibuk, bukan karena ada hubungannya dengan Anda. Bersikap baik pada diri sendiri dan berhenti mempersonalisasi segala sesuatu. Berhenti berusaha untuk menjadi sempurna. Leo Tolstoy, seorang penulis terkenal dari Rusia, pernah berkata, jika Anda mencari kesempurnaan, Anda tidak akan pernah puas. Jika Anda mencoba untuk menjadi sempurna, Anda akan gagal, karena tidak ada yang bisa menjadi sempurna. Jangan berharap untuk kesempurnaan. Terimalah bahwa Anda baik-baik saja, walaupun dalam membuat kesalahan. Yang paling penting adalah membuat kemajuan, bukan menjadi sempurna. Jika Anda selalu mengharapkan untuk menjadi sempurna, Anda akan membiarkan pemikiran negatif kembali ke dalam pikiran Anda. Jika Anda ingin selalu menjadi sempurna, Anda mungkin mencoba membuat semua orang bahagia, dan itu tidak mungkin. Jika Anda bertengkar dengan seseorang, Anda mungkin terus berpikir tentang itu berulang kali, dan itu tidak baik untuk Anda. Mungkin ada yang tampaknya melakukan lebih baik dari Anda, dan itu tidak apa-apa. Fokus pada diri sendiri dan kemajuan Anda, bukan seberapa besar Anda diukur oleh orang lain. Bahagia dengan apa yang Anda miliki, dan jangan khawatir tentang membandingkan diri Anda dengan orang lain. Selalu bersyukur. Jika Anda menemukan diri Anda berpikir negatif, ingatkan diri Anda akan semua hal yang Anda syukuri, seperti keluarga, teman, rumah, mobil, kesehatan, atau hal lainnya. Ini bisa membuat Anda merasa lebih baik dan berpikir lebih positif. Pikiran Anda seperti taman. Apa yang Anda tanam akan tumbuh.
Mulailah menanam pemikiran positif dengan kekuatan, cinta, dan keberanian. Praktekkan kesadaran melalui meditasi atau perenungan secara mendalam atau latihan pernapasan sederhana. Hadir dalam momen ini dan lepaskan pemikiran negatif yang menghambat Anda. Lingkupi diri Anda dengan orang-orang, buku, musik, dan pengalaman positif yang memberi makan jiwa Anda dan mendukung pola pikir baru Anda. Mengendalikan dialog negatif batin Anda tidak terjadi dalam semalam. Ini memerlukan latihan dan kesabaran dan konsisten dan menjadi kebiasaan. Teruslah bekerja untuk itu. Jadikan itu ritual harian dan perlahan-lahan Anda akan melihat perubahan. Ketika Anda melihat diri Anda berpikir negatif lagi, jangan abaikan suara di dalam kepala Anda. Sebaliknya, jawablah dengan ramah. Anda dapat lebih memahami dan memaafkan diri sendiri. Semoga Anda menemukan pelajaran hari ini dan bermanfaat. Jika Anda ingin mendukung apa yang saya lakukan, bagikan ini dengan orang yang Anda cintai dan beritahu saya pendapat Anda. Semoga cinta ilahi selalu bersamamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.